Manchester United tetap berada di posisi terdepan untuk mengontrak gelandang Fiorentina, Sofyan Amrabat, meskipun muncul ketertarikan dari Liverpool. Jangan panik fans setan merah. Setelah ditolak oleh Moises Caicedo dan Romeo Lavia yang memilih Chelsea, Liverpool mengalihkan perhatian kembali ke Sofyan Amrabat. Fabrizio Romano melaporkan perhatian Liverpool hanya pada tahap penyelidikan. Menurut Romano belum ada keputusan pasti, karena Liverpool masih menjajaki pasar untuk memilih gelandang bertahan favorit baru. Sebelumnya hari ini dalam sebuah wawancara dengan Labaro Viola, jurnalis Italia Alfredo Pedula mengonfirmasi bahwa Manchester United adalah pilihan utama Amrabat. Dia berkata bahwa sampai sekarang Amrabat telah menolak tawaran apapun yang datang, Liverpool, Bayern dan Juventus. Menurut jurnalis tersebut, Klopp selalu menyukai Amrabat, tetapi belum ada tawaran resmi dari The Reds. Sang gelandang selalu menunggu Manchester United yang memintanya untuk bersabar. Penolakan Amrabat mungkin sangat menentukan, karena tampaknya Liverpool telah beralih ke target lini tengah bertahan lainnya. Romano melaporkan Liverpool telah mengajukan tawaran 6 juta pound untuk mengontrak gelandang Jepang, Wataru Endo, dari Stuttgart, dan kesepakatan itu diperkirakan akan tercapai. Manchester United terlalu santai dalam mengejar Amrabat dan berisiko tim lain datang untuk mengontraknya. Semakin lama jendela transfer berlarut-larut tanpa United meraih kesepakatan, semakin besar risiko tim lain membajak kesepakatan tersebut. Itu sudah terjadi dengan Liverpool 2 kali. Kemenangan tipis atas Wolves menyoroti bahwa Casemiro membutuhkan lebih banyak bantuan di lini tengah, dan Amrabat akan menjadi solusi yang sangat cerdas. Lebih lanjut, Alfredo Pedula menyatakan bahwa pencarian Ten Hag untuk gelandang tengah terus berlangsung. Setiap kedatangan sangat bergantung pada penjualan pemain. Baik Scott McTominay atau Donny van de Beek harus pergi sebelum rekrutan baru diperoleh. Van de Beek tentu saja sedang dalam pembicaraan dengan Real Sociedad yang tertarik untuk mendaratkannya. Pedula menjelaskan bahwa Amadou Onana telah didekati oleh United. Bahkan ia menambahkan bahwa dalam beberapa jam terakhir telah ada kontak dengan Bayern untuk Ryan Gravenberch. Pemain Belanda ingin menyelesaikan kepergiannya dari Allianz Arena, di mana dia kesulitan mendapatkan menit bermain di tim utama sejak melakukan lompatan dari Ajax musim panas lalu. Liverpool juga sedang mengincar jejak pemain berusia 21 tahun itu. Sang pemain dikatakan memiliki 2 tawaran, satu dari United dan satu lagi dari rival mereka di Merseyside. Namun Pedula mengklarifikasi bahwa prioritas Gravenberch adalah United dan reuni dengan Ten Hag. Ini masih sangat awal dan untuk saat ini adalah permainan menunggu untuk melihat siapa yang paling maju dalam kesepakatan untuk gelandang Belanda itu. Sebelumnya di jendela transfer, pemain internasional Belanda itu dikabarkan berada di daftar keinginan Erik ten Hag, tetapi kabar menjadi dingin karena fokus beralih ke Mason Mount. Namun, sekarang Ten Hag dipahami menginginkan gelandang lain bahkan setelah mengamankan layanan Mount. Sofyan Amrabat dari Fiorentina adalah pemain yang difavoritkan oleh setan merah. Baru-baru ini terungkap bahwa bintang Everton Amadou Onana juga diincar oleh United. Gravenberch adalah nama terbaru yang disebutkan dalam hal ini. Manchester United memiliki 2 minggu terakhir dari jendela transfer dan harus bekerja lebih keras menjual sejumlah pemain pinggiran. Meski mencapai kesepakatan atas persyaratan pribadi dengan Beşiktaş, transfer Erik Bailly ke raksasa Turki gagal. Ini karena United tidak mau mengalah pada sikap mereka membiarkan pemain pergi tanpa alasan. Disampaikan bahwa setan merah menolak permintaan dari Bailly agar dia dibayar bonus loyalitas 700.000 pound. Bek tengah juga memilih untuk tidak lagi mengejar kepindahan ke Beşiktaş. Fabrice Hawkins dari RMC Sports telah mengungkapkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu telah mencapai kesepakatan dengan juara Inggris 20 kali itu untuk keluar secara gratis.
Artinya, tim asuhan Erik ten Hag tidak akan lagi menuntut bayaran dari siapapun yang ingin mengamankan tanda tangan Bailly. Al Nassr dianggap tertarik untuk menyatukan kembali bintang United dengan Cristiano Ronaldo, tetapi kesepakatan itu gagal setelah mereka memilih untuk mengejar Aymeric Laporte dari Manchester City. Kemarin dikabarkan Manchester United bersedia mengakhiri kontrak Eric Bailly untuk mengizinkannya meninggalkan klub. Bek Pantai Gading tampaknya tidak memiliki masa depan di Old Trafford. Bailly telah mencapai kesepakatan dengan Setan Merah yang akan memungkinkan dia untuk meninggalkan klub dengan status bebas transfer musim panas ini. Itu akan membuatnya keluar dari Old Trafford setahun sebelum akhir kontraknya saat ini, dan akan menjadi kerugian besar bagi United. Dia memiliki sejumlah pelamar yang tertarik untuk mengontraknya, dengan Fulham dilaporkan di antara mereka, sementara ada juga klub di Arab Saudi yang tertarik padanya. Secara keseluruhan, Bailly telah membuat 113 penampilan untuk Setan Merah selama waktunya di klub tersebut. Dia mungkin bukan satu-satunya bek yang akan pindah musim panas ini. Pundit ESPN, Jan-Age Fortov, menegaskan Harry Maguire masih bisa bergabung dengan West Ham sebelum jendela transfer ditutup. West Ham menjauh dari kesepakatan untuk menandatangani pemain internasional Inggris pada hari Selasa, 15 Agustus, meskipun akun ex-WHU employee menyarankan itu mungkin hanya taktik untuk mempercepat kesepakatan dengan rival Liga Premier mereka. Mantan pemain depan Norwegia, yang sekarang bekerja sebagai pakar untuk ESPN, tidak percaya transfer Maguire benar-benar mati. Maguire ke West Ham masih bisa terjadi dan begitu juga Pavard ke Manchester United. Runtuhnya potensi transfer dikatakan telah bermuara pada ketidaksepakatan mengenai pembayaran, yang berarti bahwa Maguire sekarang akan secara efektif menghabiskan sisa musim memainkan peran pemain pengganti di Old Trafford. Sekarang, West Ham hanya memiliki waktu kurang dari 2 minggu untuk mendaratkan bek tengah yang mereka dambakan. Sementara itu rencana transfer MU untuk Pavard bukan hanya tergantung Maguire, tetapi bakal bergantung pada Manchester City. Munchen tidak akan mau membiarkan Pavard tanpa mendapatkan pengganti yang tepat. Di Rotten menginginkan bek City Kyle Walker. Walker sempat diberitakan tinggal selangkah lagi pindah ke Allianz Arena, namun sinyal kepindahannya belakangan meredup. Walker terus dimainkan City. Ex-pemain Tottenham Hotspur itu menjadi starter pada pekan pertama Liga Inggris melawan Burnley. Jika Manchester City mempertahankan Walker maka MU harus mengubur impiannya merekrut Pavard. Munchen akan bersikeras mempertahankan Pavard di musim 2023-2024 karena tak mau stok pemain belakangnya berkurang. Kehadiran Pavard dibutuhkan manajer MU Erik ten Hag karena jika Maguire pergi praktis cuma punya 3 bek tengah yakni Rafael Varane, Lisandro Martinez, dan Victor Lindelof. Menurut Sky Sports, kiper Manchester United, Dean Henderson, tidak akan meninggalkan klub musim panas ini, karena Erik ten Hag masih mempertimbangkannya dalam rencananya. Selama jendela transfer musim panas ini, Setan Merah secara aktif terlibat dalam memperkuat skuad mereka dengan pemain berkualitas tinggi. Selain pendatang baru, kebutuhan untuk menjual beberapa pemain tetap penting untuk menjaga keseimbangan keuangan dan mencegah kepadatan tim. Henderson diharapkan menjadi salah satu pemain yang hengkang, mengingat keinginannya untuk waktu bermain yang konsisten. Namun demikian, rasa frustrasi bintang Inggris itu mungkin tidak terselesaikan seperti yang diperkirakan semula. Dengan cedera yang dialami Tom Heaton, Henderson dikabarkan akan bertahan di Man United untuk sementara waktu. Telah dinyatakan bahwa Ten Hag tidak berniat untuk menjual kiper berusia 26 tahun musim panas ini di tengah masalah skuad. Forest telah mempertimbangkan untuk membawa kembali Henderson untuk musim kedua berturut-turut dengan status pinjaman, tetapi manajer United berniat untuk mempertahankan kiper Inggris tersebut. Bos Belanda itu bertujuan agar kipernya memberikan persaingan yang sehat untuk pemain baru Andre Onana.
Dalam pertandingan melawan Wolves baru-baru ini, kiper berpengalaman itu hadir sebagai pemain pengganti yang tidak dimainkan. Saat ini, tampaknya sangat mungkin sang kiper akan tetap berada di Manchester hingga setidaknya Januari. Meskipun ini mungkin bukan skenario yang paling ideal untuknya, itu adalah kenyataan mengingat dia terikat kontrak dengan United. Begitulah cara kerjanya. Bagi Setan Merah, kekurangannya terletak pada fakta bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan pemain bernomor punggung 26 itu di bangku cadangan, semakin kecil potensi nilai transfernya. Idealnya, fans berharap cedera Heaton tidak parah dan kepindahan Henderson bisa disetujui sebelum akhir bulan ini. Situasi seputar potensi kembalinya Mason Greenwood ke tim Manchester United telah menjadi toksik. Masalah ini telah membagi opini penggemar. Sebagian di antara mereka percaya dia tidak dinyatakan bersalah atas apapun dan tidak boleh dihukum, atau harus diberi kesempatan kedua. Sebagian lain percaya bahwa bukti tindakannya begitu terang-terangan, sehingga setiap penerimaan kehadirannya di klub akan memaafkan perilaku yang menjijikkan. Ini dianggap mengirimkan pesan yang mengerikan kepada orang-orang muda yang mudah dipengaruhi, khususnya yang mendukung klub dan membahayakan nilai-nilai moral dan etika klub. Hari ini, The Athletic menyampaikan cerita bahwa CEO United Richard Arnold telah menginstruksikan para eksekutif di klub bahwa keputusan telah dibuat untuk mengembalikan Greenwood ke tim utama. Namun, klub mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bahwa mereka belum membuat keputusan seperti itu pada saat yang sama dengan artikel itu diterbitkan. Adam Crafton dari The Athletic lalu memposting klarifikasi tentang apa yang terjadi sore ini. Menurut reporter, dia memberitahu United tentang niat outlet tersebut untuk menerbitkan artikel tersebut karena kesopanan agar mereka dapat berkomentar. Ini adalah praktik standar dalam jurnalisme untuk memungkinkan keseimbangan dalam pelaporan. Crafton mengatakan United menghubunginya dan memintanya untuk memperpanjang tenggat waktunya sementara mereka menyiapkan tanggapan mereka, yang dia setujui. Namun alih-alih menanggapi, klub kemudian mengeluarkan siaran pers yang pada dasarnya membelokkan dan mengubur cerita tersebut. Dalam pernyataan mereka bersikeras bahwa belum ada keputusan akhir yang dibuat. Crafton menggambarkan tindakan United sebagai menjengkelkan secara pribadi. Satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah bahwa pernyataan United hari ini tidak direncanakan dan dibuat-buat karena klub mempertimbangkan bagaimana menanggapi cerita kami, menurut reporter itu. Pejabat United resah dan panik karena aspek rencana koreografi mereka telah dipublikasikan dan mereka sekarang menyaksikan reaksi sosial yang signifikan. Crafton mendukung laporan Atletik bahwa Arnold memberitahu tim eksekutifnya pada Minggu pertama Agustus tentang rencana untuk mengembalikan Greenwood. Crafton kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa keputusan pejabat klub untuk menunda pengumuman asli pada 4 Agustus memberi mereka penolakan yang masuk akal atas klaim bahwa keputusan akhir telah dibuat. Apa yang dilakukan klub selanjutnya masih harus dilihat. Ini adalah situasi yang mengerikan, diperparah dari hari ke hari oleh pemilik dan eksekutif klub yang mencoba mengendalikan narasi, seperti yang dikatakan Crafton.